هو رسول الله أكبر الله أكبر هو رسول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هو رسول الله أكبر الله أكبر. Ibu asli dari Bali. Sejak umur berapa ke Jerman? Saya tahun 98. Tahun 98 ke Jerman. Oh. Ibu di Bali beri nama siapa? Saya Made, nama saya Made Yuni. Made Yuni. Swan Dewi Petrus. Oh. Saya dapat nama di sana karena suami saya orang Jerman. Oh, oke. Paspor ibu Indonesia masih ini atau? Iya, saya. Masih warga negara Indonesia ya? Tapi dibuat di Jerman. Iya, di KJR. Iya. Di kota mana tadi Jerman ibu? Di Hamburg. Di Hamburg. Bapak pernah ke sana? Tidak pernah. Saya punya teman di Munchen. Oh, Bayern Munchen. Ya. Kayak di tempatnya si ini, Master Balak. Siapa itu? Pemain sepak bola. Oh, enggak. Dulu dia ada teman namanya Theo Schools, Ochtering. Apa yang menjadikan ibu tertarik untuk masuk agama Islam? Padahal itu satu hal yang sangat sulit, Bu. Dalam artian dari kepercayaan yang berbeda, terus masuk Islam. Ya karena saya yakin bahwa Allah itu satu. Oh, Enggak, soalnya ibu saya orang agama Islam. oh ibu. Ibu saya agama Islam menikah dengan orang Hindu, punya keturunan 5. Ibu saya dibuang sama keluarganya karena orang bangsawan dari Lombok. Kan keturunan Madiun saya itu kan kayak gado-gado, Pak. Republik lah ya, Republik Indonesia. Suku buyut balok saya dari Jawa. Oh, oh. Terus kakek saya lalu Darwan, orang bangsawan. Dari Lombok. Raden Cambuk masih keturunan. Dia silsilah keluarga, pokoknya 3 suku. Bapak saya pemangku pilihan adat yang ngawin-ngawinkan orang di desa. Oh, di Bali. SMP, ya. Dulunya sih satu kantor sama ibu saya. Bapak saya kepala bagian perkapasan di Lombok Tengah, ibu saya sekretarisnya. Terus dilarikan sama bapak saya, menghasilkan saya. Jadi masih ada DNA dan bisikan hati tentang Islam karena ada keturunan dari orang Islam juga gitu ya. Oh. Tapi ibu saya nggak pernah maksain saya untuk masuk ke Agama apa? Dibebasin gitu. Bapak saya sih karena dia yang dari kecil ngurus saya, jadi dia berhak mengatur saya. Gitu. Tapi sekarang bapak saya sudah meninggal, saya berani. Gitu. Masih ada? Masih. Bapak saya meninggal tahun 2005. 2005 meninggal. 63 karena penyakit kolesterol tinggi sama kanker. Apa sih namanya? Kanker. Iya, kanker. Kanker. Kalau sekolahnya ibu apa kalau boleh tahu? Terakhir. Saya memang kerjaan saya tour guide dan penari Bali. Penari Bali Janger. Janger itu Banyuwangi ya? Saya penari Panji Semelang yang selalu kerja di laki-laki atau penari tambelilingan. Oh. Saya sebagai lakinya selalu. Oh. Saya pakaiannya enggak terbuka banget, kalau kan ditutup begini kalau pakaian panjang. Kalau saya tuh selalu yang pegangan kayak Coba gerakannya gimana, Bu? Coba. karena saya gerak nari gitu. Ya. Saya harus nari, Pak. Ini kalau kayak saya pakai tongkat ini ding dong. Oh. Kalau di Jerman tuh mungkin KJRI juga pernah mengadakan Saya sembunyi, Pak. Oh. Sembunyi. Itu ya. Oke. Saya enggak pernah ikut-ikut gitu loh. Saya selalu kerja yang dipikirin, yang penting dapat sesuap nasi. Oke. Yang bisa bayar kontrakan rumah gitu. Saya pikirkan. Iya. Bisa hidup. Nanti setelah kita saksikan Ibu baca syahadat, terus selebihnya nanti kalau pulang ke Jerman, di sana ada nggak Bu yang membimbing orang dekatnya gitu? Ada? Saya yakin Tuhan akan membawa ke arah yang lebih baik. Ya. Saya pikir
pelajaran atau pembelajaran tentang keagamaan Saya akan bukan alif bakta, Bu. Bukan alif bakta, bukan membaca, tetapi memperdalam iman. Jadi keimanannya yang saya penting. mau membersihkan hati, Pak. Iya, Itu betul. nomor satu. Itu memang agama Untuk Islam niat ini. ya. Saya niat saya sudah dalam Ikrar terhadap tauhid bahwa Tuhan memang satu, gitu. Kemudian mengutus hambanya bernama Muhammad, Allahumma sholli alaihi, menyampaikan ajaran-ajarannya, yaitu saya akhlak. baca-baca di internet itu. Iya, iya. Ilmu tauhid itu saya baca sampai Iya. sampai mata saya menyerunuk dulu. Di antaranya bagaimana, Bu, yang diketahui oleh Ibu tentang ilmu tauhid yang sudah dipelajari? Yang saya lihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu alaihi waktu wasallam. dihina sama seorang sampai disuapin gitu loh, walaupun dia diludahin gitu, dia tetap saja memberikan makanan untuk orang itu. Saya Tetap berbuat terus- baik terhadap Iya. orang-orang yang membencinya, yang mendaliminya. Iya. Terus yang terakhir pas beliau mau meninggal, yang selalu bilang umati, bagaimana dengan umat saya, dia umati itu yang bikin saya Betapa salut. kasih dan cintanya Rasulullah Muhammad terhadap umatnya, ya. Iya. Walaupun dia menahan lapar pakai batu itu loh, sedih sekali aku dengar ceritanya. Itu ku baca ya, Ya, baca ya. ceritanya langsung aku sedih banget. Begini perjuangan beliau ya. Jangan salah sampai kalau semua sahabat-sahabat beliau itu selalu dekat sama dia dan selalu percaya sama dia, sama Rasulullah ya. Terus ada yang masuk Islam juga yang dulunya kafirun ya. Ya, kafir, orang tidak percaya, infidel in English. Saya Terus kalau kita yang sudah pernah dibaca oleh Ibu tentang iman, di dalam Islam itu ada rukun iman dan rukun Islam. Ibu sudah tahu tentang rukun iman? ya percaya sama Allah, Terus percaya sama malaikat itu ya, percaya sama Rasulullah, percaya adanya hari kiamat, percaya sama yang gaib, percaya sama hari kiamat udah kitab Al-Quran. ya, Benar? ya benar. Ya, saya Cuman urutannya saja ya. Ya. Urutannya saya Amantu billahi wa kutubihi wa malaikatihi wa rusulihi. ya urutannya saya Ya. tidak jelas. Ya benar, intinya sama. Benar. Tapi urutannya nggak sama. Jadi iman kepada Allah, iman kepada kitab Allah. Kitab Allah ada berapa, Bu? Ini hanya ingin tahu aja seberapa Ibu tahu tentang Islam. Nggak banyak. Kitab Allah itu ada 4. Ya, kitab Jabur, kitab Injil kan? Iya. Iya, kitab Injil, kitab Jabur. Terus tentang rukun Al-Quran, Islam, Ibu tahu? 5 waktu. Sholatnya 5 waktu. Maksudnya ada 5. Kalau rukun iman kan ada 6. Rukun Islam ada 5. Jadi masuk Islam itu harus menjalankan 5. Yang 3 adalah pokok. Apa tuh? Rukun Islam ada 5. Yang pertama kali yang dilakukan oleh orang Islam. Yang kelima saya tahu naik haji, Iya. memberi zakat, mengeluarkan zakat. Sukanya Ibu dari belakang terus ya. Sebentar dulu, sebentar. Saya ingatnya baru dari belakang, Pak, bukan dari muka sebenarnya. Yang pertama adalah syahadat, Bu. Iya, baca syahadat. Kesaksian, ya. Kemudian nomor 2 sholat. Sholat 5 waktu. Isya, subuh, asar. Zuhur dulu dong. Zuhur. Asar, maghrib. Ya. Jadi yang pertama syahadat semua orang harus. Orang Islam harus. Wajib.
Tentu itu tidak perlu modal, hanya sebuah keyakinan, ya, itu ditasyahudkan, disaksikan, baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Itu semua orang Islam harus, ya, dan itu harus melakukan atau mengatakannya dan disaksikan. Terus kemudian yang kedua, menjalankan sholat, ya, menjalankan sholat, dan itu juga ada atur caranya, harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi punya wudhu, terus tidak dalam keadaan haid. Orang haid nggak boleh. tidak perlu sholat. Jadi pada waktu itu pray, istirahat sholatnya. Berarti kalau 1 minggu, berarti 1 minggu nggak sholat. Paling lama di dalam hukum fikih itu 2 minggu. Lebih dari 2 minggu dikategorikan sakit. Tuh, terus kalau orang melahirkan gimana? Ya, itu juga tidak sholat karena itu namanya nifas. Wiladah dulu ya, wiladah. Karena melahirkan dia juga tidak diwajibkan sholat. Istirahat dulu sampai nifasnya berhenti. Maksimal 40 hari nifas. Jadi setelah sebersih sholat lagi. Jadi dalam keadaan haid, wiladah, dan nifas itu tidak perlu sholat. Tapi tetap imannya kan nggak goyah, tetap, ya. Jadi syahadat, kemudian sholat. Yang ketiga, Bu, bayar zakat bagi yang mampu. 1 tahun sekali, bukan seperti Kristen. Ya, silakan. Kalau infak itu mencukupi tanggungan, Bu. Seperti saya, seorang suami, wajib memberi nafkah atau infak kepada anak dan istri saya. Itu namanya infak atau nafkah. Ya, itu. Nah, kalau infak yang penjenengan Ibu maksudkan kira-kira adalah sedekah, Bu. Jadi memberikan sedekah itu kalau ada lebihan, ya, kalau ada lebihan. Tapi gimana kalau kerja, apa kalau di Jerman kerja? Ya. Bukankah kalau pekerja itu kan semua milik Allah, ya? Ya. Ya. Misalnya gaji 1.000 gitu. Ya. 10% harus dikeluarin kan? Itu Kristen, Bu. Perpuluhan. Oh. Itu Kristen perpuluhan. Di dalam Islam tidak demikian. Di dalam Islam itu yang diwajibkan zakat apabila seseorang Islam memiliki harta sudah mencapai nisab, batas minimum. Misalnya kalau emas 85 gram emas dimiliki selama 1 tahun penuh. Kalau memiliki 85 gram hanya 9 bulan kemudian dijual sebagian, maka tidak cukup 1 tahun, maka tidak wajib zakat dalam Islam. Dan jumlah yang dikeluarkan zakatnya tidak sama masing-masing harta dengan jenis hartanya. Misalnya pertanian pun ada jagung, ada kedelai, ada kopi. Jadi tentang zakat seperti itu. Saya mau tanya, kalau perhiasan itu apa kita mengeluarkan sedikit perhiasan apa Uang atau perhiasan pun juga boleh. Jadi senilai 2,5% daripada emas yang dimiliki. Dan itu pun juga di ahli fikih juga memiliki kriteria apakah emas batangan apa perhiasan. Emas kan juga yang masih batangan itu juga memiliki perbedaan nisab. Jadi ini diambil batas minimum kepemilikan. Ya, nisab. Dan haul itu batas minimum kepemilikan waktu. Kalau nisab batas minimum kepemilikan jumlah, kalau haul batas minimum kepemilikan waktu. Nisabnya masing-masing materi harta itu berbeda. Kemudian kalau haul itu tentu dihitung 1 tahun, memiliki utuh selama 1 tahun. Jadi tidak seperti Kristen perpuluhan. Bagaimana dengan gaji? Nah, ini yang menjadi persoalan, ada 2 pendapat. Ada yang mewajibkan
zakat gajinya, tetapi itu dianggap nyicil karena dianggap dalam 1 tahun ini saya selesaikan zakat gaji dulu. Dalam 1 tahun itu gajinya diperhitungkan mencapai nisab. Nah, barulah dia mencicil setiap bulan. Ke 1 tahun sekaligus juga nggak apa-apa. Jadi itu ijtihad baru. Tapi kalau kita masih mengikuti yang lama ya, yang tradisional, bahwa gaji tidak perlu diberikan atau dikeluarkan zakatnya. Tetapi harta simpanan, harta perdagangan yang sudah cukup haul atau nisabnya baru dikeluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mari kita saksikan dengan bacaan basmalah diikuti istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma tala'al badru alaina min thaniyatil